Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menyimak video ini sampai selesai. Bisa jadi, ada satu kalimat di dalamnya yang sedang Allah kirimkan khusus untuk menjawab keresahan yang selama ini ada di hati kita. Jangan sedih ketika kehilangan seseorang, bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu. Pernahkah kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu sayangi? Seseorang yang dulu selalu ada di sampingmu. Seseorang yang setiap hari kamu ajak berbicara, tempat kamu bercerita, tempat kamu mencurahkan segala keluh kesah, bahkan seseorang yang pernah kamu bayangkan akan terus menemani perjalanan hidupmu. Namun tiba-tiba semuanya berubah. Yang dahulu dekat menjadi jauh. Yang dahulu sering menghubungi kini tidak lagi memberi kabar. Yang dahulu membuatmu merasa dicintai, sekarang justru menjadi seseorang yang harus kamu lepaskan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tidak pernah siap untuk kehilangan itu. Kamu bertanya dalam hati, kenapa harus dia? Kenapa Allah mengambil dia dari hidupku? Bukankah aku sudah berusaha mempertahankannya? Bukankah aku sudah berbuat baik kepadanya? Kenapa setelah aku begitu mencintainya, justru aku harus kehilangan? Jika saat ini kamu sedang berada dalam keadaan seperti itu, dengarkan baik-baik. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kehilangan adalah akhir dari kebahagiaanmu. Bisa jadi, sesuatu yang kamu anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena manusia hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di balik semua kejadian. Kita sering menangisi pintu yang tertutup karena kita tidak tahu bahwa di balik pintu itu mungkin ada sesuatu yang akan menyakiti kita. Kita sering memaksa seseorang untuk tetap tinggal karena kita merasa bahwa hidup kita akan hancur tanpa dirinya. Padahal bisa jadi Allah mengetahui bahwa jika orang itu tetap berada dalam hidup kita, luka kita akan semakin dalam. Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Dan Allah mengetahui masa depan yang belum pernah kita jalani. Maka ketika seseorang pergi dari hidupmu, jangan langsung menganggap bahwa Allah sedang menghukummu. Mungkin Allah sedang melindungimu. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu tentang keikhlasan. Mungkin Allah sedang membersihkan hidupmu dari sesuatu yang tidak baik untuk perjalananmu. Atau mungkin Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Kehilangan tidak selalu berarti keburukan. Kita sebagai manusia sering mengukur sesuatu berdasarkan perasaan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita menganggap itu baik. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita menganggap itu buruk. Padahal belum tentu. Apa yang kita sukai belum tentu baik bagi kita. Dan apa yang kita benci belum tentu buruk bagi kita. Kadang sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian justru menjadi sumber kesedihan kita. Kadang seseorang yang kita anggap sebagai rumah justru menjadi tempat kita kehilangan diri sendiri. Kadang hubungan yang kita pertahankan ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan kadang perpisahan yang begitu menyakitkan justru menjadi jalan bagi kita untuk kembali menemukan diri sendiri. Itulah mengapa jangan hanya melihat kejadian dari rasa sakitnya. Cobalah melihatnya dari sisi hikmahnya. Mungkin hari ini kamu menangis karena kehilangan seseorang. Tetapi beberapa tahun dari sekarang, mungkin kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, Alhamdulillah, ternyata Allah menyelamatkanku. Kamu mungkin belum memahami sekarang. Tidak apa-apa, tidak semua takdir harus langsung kita pahami. Ada takdir yang baru bisa kita mengerti. Setelah kita melewati waktu yang panjang, Allah tidak pernah salah menempatkan takdir. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Kamu sudah menjaga hubungan, kamu sudah bersabar, kamu sudah memaafkan, kamu sudah mencoba memperbaiki keadaan. Namun akhirnya orang itu tetap pergi. Pada titik tertentu, kamu mungkin merasa gagal. Tetapi ingatlah satu hal, tidak semua yang berakhir berarti kamu gagal. Ada sesuatu yang memang ditakdirkan untuk hadir dalam hidupmu hanya untuk sementara. Ada orang yang datang untuk memberikan kebahagiaan. Ada yang datang untuk memberikan pelajaran. Ada yang datang untuk menunjukkan bagaimana rasanya dicintai. Ada juga yang datang untuk mengajarkan bagaimana caranya melepaskan. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Dan itu bukan berarti kehadiran mereka sia-sia. Mungkin mereka memang memiliki peran tertentu dalam perjalanan hidupmu. Setelah perannya selesai, Allah memisahkan kalian. Sakit, tentu saja.
Kehilangan memang menyakitkan. Kamu boleh menangis. Kamu boleh merasa kecewa. Kamu boleh merasa sedih. Tetapi jangan biarkan kesedihan membuatmu kehilangan kepercayaan kepada Allah. Menangislah jika perlu. Tetapi setelah itu, bangkitlah perlahan. Katakan kepada dirimu sendiri, kalau Allah yang mengambilnya, maka aku percaya Allah tahu alasan terbaiknya. Jangan memaksa sesuatu yang sudah Allah lepaskan. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah terus memaksa sesuatu yang sebenarnya sudah Allah lepaskan dari hidupnya. Kita mengejar seseorang yang sudah tidak ingin tinggal. Kita terus mengirim pesan kepada orang yang sudah tidak peduli. Kita terus berharap kepada seseorang yang sudah memilih pergi. Kita bahkan terkadang menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang baik, kurang cantik, kurang tampan, kurang kaya, kurang perhatian, atau kurang sempurna. Padahal bisa jadi masalahnya bukan karena kamu tidak cukup baik. Memang sudah waktunya hubungan itu berakhir. Tidak semua kehilangan harus diperbaiki. Ada kehilangan yang harus diterima. Ada perpisahan yang harus diikhlaskan. Ada pintu yang memang harus ditutup agar kita bisa berjalan menuju pintu yang lain. Jangan habiskan hidupmu berdiri di depan pintu yang sudah tertutup. Jika Allah menutupnya, mungkin ada alasan mengapa kamu tidak boleh masuk lagi. Percayalah, Allah tidak sedang membuatmu sengsara. Allah sedang mengarahkanmu. Mungkin Allah sedang mengembalikanmu kepadanya. Ada kalanya kita terlalu mencintai manusia sampai lupa mencintai Allah. Kita lebih takut kehilangan seseorang daripada takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Kita lebih sering memikirkan pesan dari seseorang daripada memikirkan panggilan Allah melalui azan. Kita rela menunggu seseorang berjam-jam, tetapi terkadang berat menunggu waktu salat. Kita menangis ketika seseorang tidak membalas pesan, tetapi tidak menangis ketika hati kita semakin jauh dari Allah. Kemudian ketika seseorang itu pergi, kita merasa dunia runtuh. Padahal mungkin Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Allah sedang berkata melalui sebuah kehilangan. Kembalilah kepadaku. Mungkin selama ini kamu terlalu bergantung kepada manusia. Maka Allah mengajarkanmu untuk bergantung kepadanya. Mungkin selama ini kamu mencari ketenangan dari seseorang. Maka Allah ingin menunjukkan bahwa ketenangan sejati tidak bergantung kepada manusia. Manusia bisa pergi. Manusia bisa berubah. Manusia bisa mengecewakan. Tetapi Allah selalu ada. Ketika semua orang pergi, Allah tetap mendengar doamu. Ketika tidak ada seorang pun yang memahami air matamu, Allah mengetahuinya. Ketika kamu menangis sendirian di malam hari, Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh. Tidak ada satupun kesedihanmu yang luput dari pengetahuannya. Jangan menganggap dirimu tidak berharga. Setelah kehilangan seseorang, banyak orang mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak pantas dicintai? Apakah aku memang tidak layak mendapatkan kebahagiaan? Jangan berpikir seperti itu. Kepergian seseorang tidak menentukan nilai dirimu. Jika seseorang memilih meninggalkanmu, bukan berarti kamu tidak berharga. Jika seseorang tidak menghargaimu, bukan berarti kamu tidak layak dihargai. Jika seseorang tidak mencintaimu dengan cara yang kamu harapkan, bukan berarti kamu tidak pantas mendapatkan cinta. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana manusia memperlakukanmu. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu menjalani hidupmu di hadapan Allah. Maka jangan merendahkan dirimu hanya karena seseorang tidak memilihmu. Bisa jadi Allah tidak membiarkan dia memilihmu karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan hidupmu. Ada doa yang dijawab dengan perpisahan. Kita sering berpikir bahwa jawaban doa harus berupa mendapatkan sesuatu. Padahal terkadang jawaban doa adalah kehilangan. Kamu mungkin pernah berdoa, "Ya Allah, berikan aku kehidupan yang tenang." Kemudian seseorang pergi. Awalnya kamu mengira Allah mengambil kebahagiaanmu. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu, kamu sadar bahwa sejak orang itu pergi, hidupmu menjadi lebih tenang. Kamu kembali rajin beribadah. Kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Kamu mulai menghargai keluarga. Kamu mulai memperbaiki hidup. Kamu mulai dekat dengan Allah. Bukankah itu juga jawaban doa? Kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta dalam bentuk yang kita bayangkan. Allah memberikan jawaban dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Dan kita harus belajar menerima bahwa cara Allah bekerja tidak selalu sama dengan keinginan kita. Jangan terburu-buru menggantikan seseorang. Setelah kehilangan seseorang, jangan terburu-buru mencari pengganti hanya karena takut kesepian. Belajarlah berdamai dengan kesendirian. Kesendirian bukan selalu berarti kesepian.
Kadang kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Gunakan waktu setelah kehilangan untuk memperbaiki diri. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbaiki salat, dekatkan diri dengan orang-orang baik, belajar sesuatu yang baru, bangun kembali impianmu. Jangan biarkan satu perpisahan menghancurkan seluruh masa depanmu. Orang yang pergi dari hidupmu mungkin membawa sebagian kenangan. Tetapi jangan biarkan dia membawa seluruh masa depanmu. Masa depanmu masih panjang, dan hidupmu masih memiliki banyak halaman yang belum kamu baca. Suatu hari kamu akan mengerti. Percayalah, akan ada hari ketika kamu tidak lagi menangisi orang yang sama. Akan ada hari ketika namanya tidak lagi membuat dadamu sesak. Akan ada hari ketika kamu bisa mengingat masa lalu tanpa ingin kembali. Akan ada hari ketika kamu menyadari bahwa perpisahan itu ternyata memiliki hikmah. Dan pada hari itu mungkin kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu tidak pernah mencintainya, tetapi karena kamu sudah belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya. Kadang mencintai juga berarti mampu melepaskan, mampu mendoakan dari jauh, mampu menerima bahwa perjalanan kalian memang harus berhenti, dan mampu berkata, "Ya Allah, jika dia bukan bagian dari takdirku, maka cukupkanlah hatiku dengan takdirmu." Itulah bentuk keikhlasan yang sebenarnya. Bukan tidak merasa sakit, tetapi tetap percaya kepada Allah meskipun hati sedang sakit. Jangan takut memulai kembali. Setelah kehilangan, jangan takut untuk memulai hidup kembali. Bangunlah, rapikan hidupmu, selesaikan apa yang tertunda, perbaiki hubungan dengan keluarga, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan yang paling penting, jangan kehilangan dirimu sendiri hanya karena kehilangan seseorang. Ingatlah bahwa sebelum mengenal orang itu, kamu sudah memiliki kehidupan. Kamu memiliki keluarga, kamu memiliki impian, kamu memiliki masa depan, dan yang paling utama, kamu memiliki Allah. Jadi jangan merasa bahwa hidupmu selesai hanya karena seseorang pergi. Hidupmu belum selesai, cerita hidupmu masih panjang, mungkin bab sebelumnya memang menyakitkan. Tetapi bukan berarti halaman berikutnya tidak akan indah. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan bab yang jauh lebih baik. Pada akhirnya, belajarlah ikhlas. Ikhlas memang tidak mudah. Kita sering mengatakan, "Aku sudah ikhlas." Tetapi ketika mengingatnya, hati kembali sakit. Tidak apa-apa, ikhlas adalah proses. Hari ini mungkin kamu masih menangis. Besok mungkin masih teringat. Lusa mungkin masih merasa kehilangan. Tidak masalah. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, teruslah percaya. Karena hati manusia membutuhkan waktu untuk menerima sesuatu yang sudah diterima oleh takdir. Jangan memaksa dirimu untuk langsung baik-baik saja. Sembuhkanlah dirimu perlahan, tetapi jangan kembali kepada sesuatu yang Allah sudah jauhkan darimu hanya karena kamu sedang merasa kesepian. Kesepian sementara lebih baik daripada terus berada dalam hubungan yang membuatmu kehilangan ketenangan. Ingatlah, tidak semua yang pergi harus dikejar. Tidak semua yang hilang harus dicari. Tidak semua yang berakhir harus disesali. Kadang kehilangan adalah bentuk perlindungan. Kadang perpisahan adalah bentuk kasih sayang. Kadang kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Dan kadang air mata yang jatuh hari ini adalah awal dari kebahagiaan yang akan datang. Maka jika hari ini kamu sedang kehilangan seseorang, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Peluk dirimu sendiri, tarik napas dalam-dalam, kemudian katakan, "Ya Allah, aku tidak mengerti mengapa Engkau mengambilnya dari hidupku. Tetapi aku percaya Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku. Jika kehilangan ini adalah bentuk perlindungan-Mu, maka berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Jika perpisahan ini adalah jalan agar aku lebih dekat kepadamu, maka jangan biarkan aku kembali kepada sesuatu yang Engkau jauhkan dariku." Dan percayalah, suatu hari nanti kamu akan memahami semuanya. Kamu akan melihat bahwa tidak semua kehilangan adalah musibah. Ada kehilangan yang ternyata merupakan keselamatan. Ada perpisahan yang ternyata merupakan pertolongan. Dan ada seseorang yang pergi bukan untuk menghancurkan hidupmu, tetapi untuk membuka jalan agar kamu menemukan kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan sedih terlalu lama. Menangislah, tetapi jangan menyerah. Bersedihlah, tetapi jangan kehilangan harapan. Kehilanganlah seseorang, tetapi jangan sampai kehilangan Allah. Karena ketika seseorang pergi, Allah tetap ada. Ketika manusia mengecewakanmu, Allah tetap mendengarkanmu. Ketika dunia terasa begitu sepi, Allah tetap dekat denganmu.
Dan ketika kamu merasa tidak memiliki siapa-siapa, ingatlah bahwa kamu masih memiliki tempat untuk bersujud. Disitulah kamu bisa menceritakan semuanya. Tentang rasa sakitmu, tentang kehilanganmu, tentang air matamu, tentang seseorang yang pergi, dan tentang harapan yang masih kamu simpan. Serahkan semuanya kepada Allah, karena terkadang sesuatu harus hilang dari tangan kita agar hati kita kembali menggenggam Allah. Jangan takut kehilangan seseorang yang memang bukan ditakdirkan untuk tinggal. Sebab bisa jadi, ketika Allah mengambilnya dari hidupmu, sebenarnya Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu ketahui. Dan kelak, ketika kamu sudah menemukan ketenangan, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau benar. Dulu aku menangisi kepergiannya, tetapi sekarang aku bersyukur karena Engkau pernah memisahkan kami." Semoga setiap hati yang sedang patah diberi kekuatan. Semoga setiap orang yang sedang kehilangan diberi kesabaran. Semoga setiap air mata menjadi penghapus kesedihan. Dan semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu berada di sebuah malam yang begitu sunyi? Semua orang sudah tidur, lampu kamar sudah dimatikan, tidak ada suara percakapan, tidak ada pesan masuk. Tidak ada seseorang yang biasanya mengucapkan, "Selamat malam." Tetapi anehnya, justru pada saat itulah kenangan datang tanpa diundang. Kamu membuka ponsel, melihat foto lama, membaca percakapan yang sebenarnya sudah berkali-kali kamu baca. Kemudian tiba-tiba air mata jatuh. Bukan karena kamu ingin menangis, tetapi karena ada bagian dari hatimu yang belum benar-benar menerima bahwa semuanya sudah berakhir. Kamu bertanya, kenapa harus berakhir seperti ini? Kenapa dia pergi ketika aku masih membutuhkannya? Kenapa Allah membiarkan aku kehilangan orang yang begitu aku cintai? Dan mungkin pertanyaan yang paling menyakitkan adalah, kalau dia memang bukan untukku, mengapa Allah membiarkan aku mencintainya sedalam ini? Jika pertanyaan itu pernah muncul di dalam hatimu, dengarkan sampai akhir. Karena mungkin jawaban yang selama ini kamu cari bukan tentang mengapa dia pergi, tetapi tentang mengapa Allah mengizinkanmu bertemu dengannya. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk menetap. Sebagian orang hadir sebagai hadiah. Sebagian hadir sebagai ujian. Sebagian hadir sebagai pelajaran. Dan sebagian lainnya hadir untuk mengantarkan kita kepada versi diri kita yang lebih kuat. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang. Tetapi bisa jadi, orang yang kamu tangisi hari ini justru menjadi alasan mengapa suatu hari nanti kamu akan lebih dekat kepada Allah. Ketika kamu sudah mulai ikhlas, tapi tiba-tiba rindu itu datang lagi. Ikhlas itu bukan berarti tidak pernah merasa sakit lagi. Ikhlas itu bukan berarti tidak pernah menangis lagi. Ikhlas itu adalah ketika kamu sudah tidak lagi menyalahkan takdir, meskipun kadang hati masih bergetar saat mengingatnya. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa sudah baik-baik saja. Kamu bisa tertawa lagi. Kamu bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Kamu bahkan merasa sudah benar-benar melupakan. Tetapi tiba-tiba, satu lagu muncul, satu tempat kamu lewati, satu nama disebut, dan semua yang sudah kamu kubur terasa hidup kembali. Jangan takut, itu bukan tanda kamu gagal move on. Itu hanya tanda bahwa kamu manusia. Hati tidak bekerja seperti tombol yang bisa dimatikan. Hati butuh waktu, dan setiap kali rindu itu datang lagi, jangan lawan dengan kebencian. Lawan dengan doa, katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia baik untukku, maka perbaiki keadaannya. Jika dia tidak baik untukku, maka jauhkan hatiku darinya dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik." Karena pada akhirnya, yang paling menenangkan bukan melupakan seseorang, tetapi menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Ada kesalahan yang sering kita lakukan ketika sedang terluka. Kita berpura-pura kuat, kita tersenyum padahal hati hancur. Kita berkata, "Aku tidak apa-apa," padahal sebenarnya kita sedang berantakan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu kuat. Allah hanya meminta kita untuk kembali kepadanya. Kamu boleh lelah, kamu boleh jatuh, kamu boleh tidak baik-baik saja. Yang tidak boleh adalah berhenti berharap kepada Allah. Karena justru di saat kamu paling lemah, disitulah Allah paling dekat. Ada satu hal yang sering kita lupa. Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk mendekat kepadanya. Allah hanya menunggu kamu jujur. Jujur bahwa kamu sedang sakit. Jujur bahwa kamu sedang kehilangan arah.
Jujur bahwa kamu tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan dari kejujuran itulah, perlahan-lahan Allah akan menyembuhkanmu. Luka itu tidak selalu harus hilang seketika. Banyak orang ingin sembuh dengan cepat, ingin lupa dalam semalam, ingin tidak merasakan sakit lagi dalam hitungan hari. Padahal luka hati tidak seperti luka fisik. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Dan setiap orang punya waktu sembuh yang berbeda. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Ada orang yang terlihat cepat move on, padahal dia hanya pandai menyembunyikan. Ada orang yang terlihat kuat, padahal dia sedang berjuang sendirian setiap malam. Dan ada kamu, yang mungkin sedang berjuang lebih keras dari yang orang lain tahu. Tidak apa-apa jika kamu belum sembuh. Tidak apa-apa jika kamu masih mengingatnya. Tidak apa-apa jika kamu masih merasa kosong. Yang penting adalah kamu tidak berhenti berjalan. Pelan-pelan saja, satu langkah kecil setiap hari. Dan percayalah, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Dulu aku pernah sesakit itu, tapi aku berhasil melewatinya." Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya. Ini janji yang sering tidak kita sadari. Setiap kali Allah mengambil sesuatu dari hidupmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu dalam keadaan kosong selamanya. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak dalam waktu yang kamu inginkan. Tetapi Allah selalu mengganti dengan cara yang lebih baik. Kadang Allah mengganti dengan ketenangan. Kadang Allah mengganti dengan kedewasaan. Kadang Allah mengganti dengan lingkungan yang lebih baik. Dan kadang Allah mengganti dengan seseorang yang benar-benar menjaga hatimu. Tapi sebelum semua itu datang, Allah ingin melihat satu hal darimu. Kesabaran, karena kesabaran bukan tentang menunggu dengan pasrah. Tetapi tentang tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Jangan menutup hati selamanya. Setelah terluka, banyak orang memilih menutup hatinya. Cukup sekali saja aku sakit. Aku tidak mau mencintai lagi. Aku tidak mau percaya lagi. Padahal menutup hati selamanya bukanlah solusi. Itu hanya bentuk ketakutan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Memang benar, kamu pernah terluka. Tapi bukan berarti semua orang akan melukaimu. Memang benar, kamu pernah dikecewakan. Tapi bukan berarti tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Jangan biarkan satu pengalaman buruk merusak seluruh masa depanmu. Belajarlah dari luka, bukan hidup di dalam luka. Karena hidupmu masih panjang. Dan Allah masih menyiapkan banyak cerita yang belum kamu temui. Suatu hari kamu akan mengerti kenapa harus terjadi. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Dan itu tidak apa-apa, kamu tidak harus mengerti semuanya hari ini. Ada hal yang baru masuk akal setelah kamu melewatinya. Ada jawaban yang baru muncul setelah kamu cukup dewasa untuk memahaminya. Dan ada takdir yang baru terlihat indah setelah kamu menjalaninya sampai akhir. Hari ini mungkin kamu hanya melihat air mata, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat hikmah. Hari ini mungkin kamu hanya melihat kehilangan, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat perlindungan. Hari ini mungkin kamu hanya melihat perpisahan, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat penyelamatan. Jangan takut jika kamu masih sendiri. Kesendirian bukan hukuman, kesendirian bisa jadi adalah ruang untukmu mengenal dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai dirimu. Sekarang Allah memberimu waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk mendekat kepadanya, waktu untuk membangun kembali hidupmu. Jangan takut sendiri, karena dalam kesendirian yang kamu rasakan, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada, dan itu lebih dari cukup. Penutup, kamu tidak pernah kehilangan Allah. Pada akhirnya, dari semua yang bisa pergi darimu, ada satu hal yang tidak akan pernah pergi. Allah. Manusia bisa meninggalkanmu, hubungan bisa berakhir, rencana bisa gagal, harapan bisa runtuh, tetapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu menjauh, Allah tetap menunggumu kembali. Bahkan ketika kamu lupa, Allah tetap mengingatmu. Bahkan ketika kamu jatuh, Allah tetap siap mengangkatmu. Jadi jika hari ini kamu sedang kehilangan seseorang, ingatlah satu hal ini, kamu tidak kehilangan segalanya, kamu hanya sedang diarahkan kembali kepada sesuatu yang lebih abadi. Dan mungkin, itulah bentuk cinta Allah yang paling dalam kepadamu. Maka tenangkan hatimu, tarik napas pelan-pelan, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu, meskipun aku belum memahaminya." Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan lagi dengan luka,
tetapi dengan rasa syukur yang sangat dalam. Dan kamu akan berkata, ternyata semua ini terjadi agar aku kembali kepadamu, ya Allah. Amin. Pernahkah kamu berada di sebuah malam yang begitu sunyi? Semua orang sudah tidur, lampu kamar sudah dimatikan, tidak ada suara percakapan, tidak ada pesan masuk, tidak ada seseorang yang biasanya mengucapkan, "Selamat malam." Tetapi anehnya, justru pada saat itulah kenangan datang tanpa diundang. Kamu membuka ponsel, melihat foto lama, membaca percakapan yang sebenarnya sudah berkali-kali kamu baca. Kemudian tiba-tiba air mata jatuh. Bukan karena kamu ingin menangis, tetapi karena ada bagian dari hatimu yang belum benar-benar menerima bahwa semuanya sudah berakhir. Kamu bertanya, kenapa harus berakhir seperti ini? Kenapa dia pergi ketika aku masih membutuhkannya? Kenapa Allah membiarkan aku kehilangan orang yang begitu aku cintai? Dan mungkin pertanyaan yang paling menyakitkan adalah, kalau dia memang bukan untukku, mengapa Allah membiarkan aku mencintainya sedalam ini? Jika pertanyaan itu pernah muncul di dalam hatimu, dengarkan sampai akhir. Karena mungkin jawaban yang selama ini kamu cari bukan tentang mengapa dia pergi, tetapi tentang mengapa Allah mengizinkanmu bertemu dengannya. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk menetap. Sebagian orang hadir sebagai hadiah, sebagian hadir sebagai ujian, sebagian hadir sebagai pelajaran, dan sebagian lainnya hadir untuk mengantarkan kita kepada versi diri kita yang lebih kuat. Mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang, tetapi bisa jadi, orang yang kamu tangisi hari ini justru menjadi alasan mengapa suatu hari nanti kamu akan lebih dekat kepada Allah. Ketika kamu sudah mulai ikhlas, tapi tiba-tiba rindu itu datang lagi. Ikhlas itu bukan berarti tidak pernah merasa sakit lagi. Ikhlas itu bukan berarti tidak pernah menangis lagi. Ikhlas itu adalah ketika kamu sudah tidak lagi menyalahkan takdir, meskipun kadang hati masih bergetar saat mengingatnya. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa sudah baik-baik saja. Kamu bisa tertawa lagi, kamu bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Kamu bahkan merasa sudah benar-benar melupakan. Tetapi tiba-tiba, satu lagu muncul, satu tempat kamu lewati, satu nama disebut, dan semua yang sudah kamu kubur terasa hidup kembali. Jangan takut, itu bukan tanda kamu gagal move on. Itu hanya tanda bahwa kamu manusia. Hati tidak bekerja seperti tombol yang bisa dimatikan. Hati butuh waktu, dan setiap kali rindu itu datang lagi, jangan lawan dengan kebencian. Lawan dengan doa, katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia baik untukku, maka perbaiki keadaannya. Jika dia tidak baik untukku, maka jauhkan hatiku darinya dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik." Karena pada akhirnya, yang paling menenangkan bukan melupakan seseorang, tetapi menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Ada kesalahan yang sering kita lakukan ketika sedang terluka. Kita berpura-pura kuat, kita tersenyum padahal hati hancur. Kita berkata, "Aku tidak apa-apa," padahal sebenarnya kita sedang berantakan. Padahal Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu kuat. Allah hanya meminta kita untuk kembali kepadanya. Kamu boleh lelah, kamu boleh jatuh, kamu boleh tidak baik-baik saja. Yang tidak boleh adalah berhenti berharap kepada Allah. Karena justru di saat kamu paling lemah, disitulah Allah paling dekat. Ada satu hal yang sering kita lupa. Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk mendekat kepadanya. Allah hanya menunggu kamu jujur. Jujur bahwa kamu sedang sakit. Jujur bahwa kamu sedang kehilangan arah. Jujur bahwa kamu tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan dari kejujuran itulah, perlahan-lahan Allah akan menyembuhkanmu. Luka itu tidak selalu harus hilang seketika. Banyak orang ingin sembuh dengan cepat. Ingin lupa dalam semalam. Ingin tidak merasakan sakit lagi dalam hitungan hari. Padahal luka hati tidak seperti luka fisik. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Dan setiap orang punya waktu sembuh yang berbeda. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Ada orang yang terlihat cepat move on, padahal dia hanya pandai menyembunyikan. Ada orang yang terlihat kuat, padahal dia sedang berjuang sendirian setiap malam. Dan ada kamu, yang mungkin sedang berjuang lebih keras dari yang orang lain tahu. Tidak apa-apa jika kamu belum sembuh. Tidak apa-apa jika kamu masih mengingatnya. Tidak apa-apa jika kamu masih merasa kosong. Yang penting adalah kamu tidak berhenti berjalan. Pelan-pelan saja, satu langkah kecil setiap hari. Dan percayalah, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan berkata,
Dulu aku pernah sesakit itu, tapi aku berhasil melewatinya. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya. Ini janji yang sering tidak kita sadari. Setiap kali Allah mengambil sesuatu dari hidupmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu dalam keadaan kosong selamanya. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak dalam waktu yang kamu inginkan. Tetapi Allah selalu mengganti dengan cara yang lebih baik. Kadang Allah mengganti dengan ketenangan. Kadang Allah mengganti dengan kedewasaan. Kadang Allah mengganti dengan lingkungan yang lebih baik. Dan kadang Allah mengganti dengan seseorang yang benar-benar menjaga hatimu. Tapi sebelum semua itu datang, Allah ingin melihat satu hal darimu. Kesabaran, karena kesabaran bukan tentang menunggu dengan pasrah, tetapi tentang tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Jangan menutup hati selamanya. Setelah terluka, banyak orang memilih menutup hatinya. Cukup sekali saja aku sakit. Aku tidak mau mencintai lagi. Aku tidak mau percaya lagi. Padahal menutup hati selamanya bukanlah solusi. Itu hanya bentuk ketakutan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Memang benar, kamu pernah terluka. Tapi bukan berarti semua orang akan melukaimu. Memang benar, kamu pernah dikecewakan. Tapi bukan berarti tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Jangan biarkan satu pengalaman buruk merusak seluruh masa depanmu. Belajarlah dari luka, bukan hidup di dalam luka. Karena hidupmu masih panjang, dan Allah masih menyiapkan banyak cerita yang belum kamu temui. Suatu hari kamu akan mengerti kenapa harus terjadi. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Dan itu tidak apa-apa, kamu tidak harus mengerti semuanya hari ini. Ada hal yang baru masuk akal setelah kamu melewatinya. Ada jawaban yang baru muncul setelah kamu cukup dewasa untuk memahaminya. Dan ada takdir yang baru terlihat indah setelah kamu menjalaninya sampai akhir. Hari ini mungkin kamu hanya melihat air mata. Tapi suatu hari nanti kamu akan melihat hikmah. Hari ini mungkin kamu hanya melihat kehilangan. Tapi suatu hari nanti kamu akan melihat perlindungan. Hari ini mungkin kamu hanya melihat perpisahan. Tapi suatu hari nanti kamu akan melihat penyelamatan. Jangan takut jika kamu masih sendiri. Kesendirian bukan hukuman. Kesendirian bisa jadi adalah ruang untukmu mengenal dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai dirimu. Sekarang Allah memberimu waktu. Waktu untuk memperbaiki diri. Waktu untuk mendekat kepadanya. Waktu untuk membangun kembali hidupmu. Jangan takut sendiri. Karena dalam kesendirian yang kamu rasakan, sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu ada, dan itu lebih dari cukup. Penutup, kamu tidak pernah kehilangan Allah. Pada akhirnya, dari semua yang bisa pergi darimu, ada satu hal yang tidak akan pernah pergi. Allah. Manusia bisa meninggalkanmu, hubungan bisa berakhir, rencana bisa gagal, harapan bisa runtuh. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu menjauh, Allah tetap menunggumu kembali. Bahkan ketika kamu lupa, Allah tetap mengingatmu. Bahkan ketika kamu jatuh, Allah tetap siap mengangkatmu. Jadi jika hari ini kamu sedang kehilangan seseorang, ingatlah satu hal ini, kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu hanya sedang diarahkan kembali kepada sesuatu yang lebih abadi. Dan mungkin, itulah bentuk cinta Allah yang paling dalam kepadamu. Maka tenangkan hatimu, tarik napas pelan-pelan, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu, meskipun aku belum memahaminya." Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan lagi dengan luka, tetapi dengan rasa syukur yang sangat dalam. Dan kamu akan berkata, "Ternyata semua ini terjadi agar aku kembali kepadamu, ya Allah." Amin.